Jadi dampak dari toxic parents itu ternyata bermacam-macam. Kita akan urai dampaknya dulu. Dampak yang pertama, toxic parents itu yang pertama membuat mental anak jadi lemah. Atau bahasa orang-orang sekarang merusak mental. Makanya nggak heran banyak anak-anak yang kemudian sekarang itu punya istilah atau label yang namanya apa, Bu? Strawberry generation. Generasi strawberry. Ya, apa artinya generasi strawberry, Bu? Nah, lembek. Kalau semangka generation apa? Ada nggak, Bu, semangka, generasi semangka? Nggak ada ya, Bu, ya. Adanya cuma strawberry generation. Yaitu generasi yang mana? Betul, seperti sifatnya strawberry yang lembek. Strawberry itu kalau dikasih tekanan sedikit dia blenyek, betul. Ya, blenyek, mudah hancur. Nah, itu yang dimaksud strawberry generation. Anak-anak kita itu jadi tidak tangguh, tidak kuat mentalnya. Dikit-dikit, alah, Bu, aku tuh stres. Bu, aku tuh depresi gitu ya. Bu, aku tuh gangguan kepribadian, Bu, gitu ya. Macam-macam anak-anak sekarang itu melabeli dirinya sendiri. Kami pernah ada kelas kajian sama remaja. Yang laki-laki, remaja laki-laki itu nggak terlalu, tapi yang perempuan. Ketika kami tanya, tahu nggak istilah-istilah gangguan mental? Ada yang menyebutkan NPD. Wow. Apa itu, Bu, NPD? Narcissistic Personality Disorder, gangguan kepribadian narsistik. Ada lagi yang menyebutkan DID. Ayo, apa, Bu, DID? Oh, iki DID ya, Bu, ya. Dissociative Identity Disorder. Jadi dia kepribadiannya banyak. Gangguan kepribadian ganda. Nah, ada itu anak-anak tahu, ada yang menyebutkan depresi, ada yang menyebutkan gangguan kecemasan dan sebagainya. Mereka ternyata sampai sedalam itu. Bahkan ada yang bilang schizophrenia. Apa schizophrenia, Bu? Gila, ya. Nah, jadi kalau kita menyebut orang dengan gangguan kejiwaan itu pakai istilah ilmiah saja, schizophrenia atau ODGJ boleh. Ya, kalau orang zaman dulu kan ngomongnya stres. Kayak kenapa tuh guyang-guyu, ketawa-ketawa, biasa stres gitu kan. Padahal stres tuh kita semua juga bisa stres. Ya, jadi bukan stres, dia schizophrenia. Yang pertama itu, dia mentalnya lemah. Sehingga mental yang lemah ini membuat mereka jadi gampang kena gangguan kejiwaan, Bu. Dan hari ini, Bu, setelah pencatatan mengenai gangguan kejiwaan itu mulai tertib, mulai rapi di Indonesia, mulai kelihatan datanya. Ternyata Indonesia termasuk negara yang masalah kejiwaannya cukup serius. Bahkan angka bunuh diri, depresi dan bunuh diri di 5 tahun terakhir itu meningkat sebanyak 61%. Tinggi bunuh diri itu. Bahkan menurut Badan Kesehatan Dunia WHO disebutkan bahwa bunuh diri itu menjadi penyakit nomor 2 pembunuh terbanyak pada usia 15 sampai 29 tahun. Itu dinobatkan oleh WHO di tahun 2024. Jadi masalah mental ini bukan masalah yang sepele. Dulu orang takut apa? Jantung. Ya. Apalagi, Bu, diabetes gitu ya. Apalagi stroke. Tanpa dia sadari, ternyata banyak lagi yang membunuh manusia itu namanya depresi. Di daerah kami itu di Jogja, termasuk daerah di Jawa Tengah yang pencatatan gangguan kejiwaan cukup rapi. Bahkan di tiap-tiap puskesmas itu ada psikolognya. Jadi ibu-ibu kalau mau konsultasi, mau tes kecerdasan, mau tes minat bakat itu murah di puskesmas. Waktu zaman kami dulu praktek itu cuma 6.000 konseling ke psikolog. Yang umumnya kalau ke biro psikologi itu per sesinya bisa 300 sampai 600.000. Tapi di puskesmas cuma 6.000.
disubsidi. Ya. Itu pencatatannya bagus sekali. Sehingga DIY dinobatkan menjadi salah satu provinsi yang angka depresi dan bunuh dirinya tertinggi. Bukan karena memang DIY tinggi, iya tinggi betul, tapi bisa jadi dinobatkannya ini karena pencatatannya tadi bagus. Yang lain misalnya kayak daerah lain mungkin belum rapi pencatatannya. Dan di DIY itu ada daerah kabupaten namanya Gunung Kidul. Pernah dengar, Bu? Mungkin kalau Gunung Kidul kurang familiar, nama kerennya itu adalah South Mountain. Ya, Bu ya. Ya, itu South Mountain ya, biar keren ya. Itu kabupaten yang angka bunuh dirinya tertinggi. Kami tinggal di sana orang tua itu dan sering mendengar kayak tonggo desa kono ana sing kendah gantung diri. Banyak. Rata-rata stylenya gantung diri. Jarang yang minum baygon, lompat dari gedung, itu jarang. Karena di Gunung Kidul nggak banyak gedung tinggi. Ibu ya, kalau ke laut mungkin karena banyak tebing-tebing laut. Tapi banyaknya itu bunuh diri. Bahkan yang terbaru kemarin ada tetangga kita, ya jauh sebenarnya jauh. Cuman kita tahu gitu ya. Bunuh diri gara-gara terlilit hutang pinjol. Nah ini banyak. Jadi riba itu membawa masalah yang besar pada masalah depresi dan bunuh diri di Kabupaten Gunung Kidul. Rata-rata penyebabnya masalah riba. Dan bukan hanya itu, data menyeluruh itu justru banyak kasus bunuh diri terjadi di usia 15 sampai 29 tahun. Ternyata yang bunuh diri itu bukan orang-orang yang senior atau tua, bukan. Tapi banyaknya adalah generasi muda. Kenapa kira-kira, Bu? Kenapa kok generasi muda kita gampang bunuh diri? Ada yang tahu? Kita kasih hadiah ini. Kak Arif, hadiahnya mobil Pajero Sport? Ya, brosurnya aja kan, Bu ya. Siapa yang tahu kenapa penyebabnya generasi muda banyak yang mengakhiri hidupnya, depresi dan akhirnya bunuh diri? Kenapa, Bu? Iya, betul. Itu disebut istilahnya mentalnya lemah, generasi strawberry. Tapi apa penyebabnya? Toxic parents. Oke, betul. Toxic parents ini, dari toxic parents ini, hal apa yang banyak membuat anak depresi dan bunuh diri? Gimana, Bu? Maaf. Selalu memudahkan anak, memanjakan. Yang lain? Komunikasi yang buruk. Dapat brosur Pajero. Betul, Bu. Apa lagi? Lingkungan tidak mendukung. Apa lagi, Bu? Satu lagi deh. Nggak mengerti perasaan. Betul semua. Tapi faktor yang paling besar menurut Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang dulu namanya apa, Bu? LIPI ya. Sekarang namanya BRIN. Angka bunuh diri yang tinggi di Indonesia itu disebabkan karena banyak generasi muda kita yang punya masalah cinta. Punya masalah apa, Bu? Cinta. Berarti kenapa? Kurang kasih sayang. Masya Allah. Orang-orang mungkin lihat, oh gara-gara pacaran toh Kak Yogi, gara-gara diputusin pacarnya, gara-gara ditolak cintanya, atau gara-gara dia mungkin dihianati pacarnya. Ternyata pacaran itu hanya kejadian pencetus. Namanya dalam psikologi itu precipitating event. Artinya sama, pencetus, kejadian pencetus. Orang yang depresi dan bunuh diri itu tidak serta-merta gara-gara pencetus. Ada orang yang diputuskan cinta, ada yang bunuh diri, ada yang tidak. Ada orang yang usahanya bangkrut, ada yang bunuh diri, ada yang tidak.
Itu namanya kejadian pencetus. Apa yang menyebabkan kok beda? Yang menyebabkan kok beda, ada yang bunuh diri, ada yang enggak, adalah yang namanya kejadian yang dikondisikan. Atau yang kedua, trauma, kejadian trauma di masa lalu. Adanya trauma, adanya pengkondisian yang buruk, ini menyebabkan orang mudah depresi. Nah, maka masalah cinta tadi itu disebabkan karena banyak orang tua yang tidak mampu memberikan dan menunjukkan cinta sama anaknya. Kami sangat yakin Kak Arif dan para bunda yang hadir pada malam hari ini semuanya cinta sama anak-anaknya, betul? Betul, Bu? Betul. Semuanya sayang sama anak-anaknya. Tapi yang hadir malam hari ini sudahkah menunjukkan rasa cinta yang besar sama anak-anaknya? Sudah? Sudah. Coba kita tanya, siapa yang tadi pagi sudah bilang cinta sama anaknya? Ada? Oh, Masya Allah. Yang lainnya yang gak angkat tangan berarti tawadu ya Bu ya. Menjaga keikhlasan, gak pengen diketahui amalannya ya. Semuanya cinta. Tapi tidak banyak orang tua yang mampu menunjukkan cinta dengan baik, satu. Yang kedua, banyak orang tua yang kebablasan dalam menunjukkan cinta. Tadi Ibu belum sebutkan, karena memanjakan anak. Nah, maka kejadian-kejadian angka depresi yang besar, kasus bunuh diri yang banyak, gara-gara pengasuhan orang tua. 700 tahun yang lalu ada ulama kita yang bernama Ibnul Qayyim rahimahullah. Beliau mengatakan banyak orang tua yang telah merasa mendidik anaknya, berkasih sayang pada anaknya, tapi mereka telah membinasakan anak-anaknya. Kenapa? Karena banyak orang tua ketika mendidik anaknya tidak diiringi dengan ilmu. Itu yang beliau tulis dalam kitabnya Tuhfatul Maulud bi Ahkamil Maulud. 700 tahun yang lalu beliau menulis demikian. Banyak anak-anak yang rusak gara-gara pengasuhan orang tua. Orang tuanya nggak sadar. Mereka merasa mencintai anaknya, berkasih sayang pada anaknya, tapi ternyata malah merusak anaknya. Dan itu semua karena orang tua kurang ilmu. Dan hari ini perkataan beliau teruji dari Amerika, Eropa, Asia, semuanya punya data yang mirip, yaitu masalah tumbuh kembang anak yang disebut dengan strawberry generation. Gampang depresi, itu dampaknya, masalah mental. Dampak yang kedua, anak-anak kalau dididik dengan pengasuhan yang tidak tepat, maka akan membuat anak-anak ini susah mengendalikan dirinya. Banyak anak-anak yang kalau pengen sesuatu harus dipenuhi sekarang. Banyak anak-anak yang gak sabar menunggu. Banyak yang anak-anak itu akhirnya jadi marah-marah dan agresif ke orang tuanya karena keinginannya tidak dipenuhi. Dan betul, sekarang sudah terbukti? Sudah banyak berita di Indonesia. Beberapa waktu yang lalu di Gunung Kidul ada anak yang minta uang sama orang tuanya, gak dikasih, rumah bapak ibunya dibakar. Ada anak di Jogja gara-gara minta PS5, maaf, orang tuanya pun dianiaya hingga meninggal dunia. Ini banyak Bu kasus seperti itu. Dan ini yang disebut sebagai tantrum usia dewasa. Ibu-ibu pernah melihat anak-anak tantrum? Pernah Bu? Oh sering. Lebih sering mana yang tantrum? Anak-anak apa ibunya? Oh anak-anak. Lebih sering anak-anak sendiri apa anak mertua yang tantrum? Oh anak mertua ya. Allahumma musta'an ya. Jadi kesimpulannya lebih mudah mengasuh anak sendiri apa anak mertua?
Lebih mudah mana? Oh, anak sendiri, Bu. Iya, kadang anak mertua banyak maunya, Bu ya. Iya, tapi insya Allah tantrum masa dewasa itu benar-benar real dan itu nyata. Itu bukti bahwa manusia itu tidak mampu mengendalikan dorongan dirinya dan tidak mampu mengendalikan emosinya. Maka ibu-ibu, kenapa orang yang ketika dewasa marah-marah tidak mampu mengendalikan dorongannya disebut gangguan? Karena manusia dewasa sudah Allah bekali dengan kemampuan berpikir yang sempurna. Dibuktikan dalam penelitian di bidang neuropsikologi atau di bidang neurologi, manusia yang usianya 20 tahun ke atas sudah memiliki kemampuan prefrontal cortex atau PVC, otak bagian depan lobus frontal ini sudah sempurna fungsinya. Apa fungsi otak bagian depan ini, lobus frontal ini? Fungsi eksekutif, berpikir kritis, mengendalikan diri, mengendalikan emosi, berpikir analitis. Kalau otaknya sudah sempurna, lantas mengapa dia nggak bisa mengendalikan emosinya? Lantas kenapa dia nggak bisa mengendalikan dirinya? Berarti masalahnya bukan di hardware-nya, bukan di kemampuan fisiknya, tapi di kemampuan mentalnya yang bermasalah. Begitu. Maka dampaknya kalau kita toksik sama anak-anak, tentu anak-anak jadi susah mengendalikan diri. Dan ini banyak disebabkan ketika orang tua terlalu memanjakan anak-anaknya. Maka toksik itu bukan hanya orang tua yang suka marah-marah saja, tapi orang tua yang suka memanjakan. Bunda, aku boleh nggak makan es krim? Boleh. Bunda, aku boleh nggak beli jajanan? Boleh. Bunda, aku boleh nggak main HP? Boleh. Bunda, aku boleh nggak beli mainan? Boleh. Semuanya boleh. Giliran nanti kalau sudah besar, Bunda, aku boleh nggak beli KLX motor trail itu? Harganya 35 juta. Ibunya mikir, oh mahal ini, nggak boleh. Apa yang terjadi pada anaknya kira-kira? Gak terima, marah. Dan itu yang terjadi, maaf, di DIY tempat kami praktek itu, kami sering menemukan kasus di mana anak-anak usia SMP seringkali menganiaya ibunya atau ayahnya. Dulu zamannya ngetrennya motor CB, anak-anak di kampung-kampung minta motor CB. Zamannya motor trail, minta motor trail. Sekarang zamannya mobil listrik, BYD, mungkin pada minta mobil listrik di sini ya. Iya. Dan orang tua dianiaya. Ada yang dipukul sampai bonyok, ada yang pernah sampai luka kena arit, disabet arit sama anaknya. Itu banyak terjadi di kampung-kampung. Karena pola pengasuhan rata-rata di kampung itu, dia dulu mungkin merasa hidupnya susah. Bapaknya galak, ibunya galak, apa-apa nggak boleh. Dan ketika sekarang jadi orang tua, serba salah. Dulu aku banyak dilarang, nggak enak, maka anakku sekarang jangan sampai susah. Akhirnya orang tua rela ngutang sana sini untuk memenuhi keinginan anaknya. Yang jadi masalah, semakin besar usia anak, permintaan anak semakin besar. Dan akhirnya orang tua nggak mampu memenuhinya. Ini masalah. Itu toxic parents. Maka orang tua harus ngajarin kontrol diri pada anaknya. Dampak yang ketiga dari toxic parents, anak-anak kehilangan rasa empati dan simpatinya. Jadi anak-anak tumbuh besar gak ada empatinya, Bu. Lihat temannya susah, malah diketawain. Lihat orang tuanya susah, gak ada rasa-rasa mau bantu. Makanya banyak anak sekarang itu disuruh bantu orang tuanya susah sekali. Karena empati simpatinya sangat rendah. Dan itu menjadi keluhan dunia internasional. Di antara penyebab selain pengasuhan orang tua, ini penyebab. Makanya ada sebuah tulisan yang bagus. Tulisannya gini: anak-anak itu belum mampu menerima semua masalah-masalah dan sampah-sampah mental orang tuanya.
Kenapa? Karena banyak orang tua punya masalah di kantor, diluapkannya kadang ke istrinya, ke anak-anaknya. Bundanya punya masalah, habis diomelin suaminya, stres pengasuhan, anaknya banyak ngasuh stres, akhirnya ke anak-anaknya. Punya masalah sama bapak ibunya, sama kakak adiknya, saudaranya, dampaknya ke anak-anak. Anak-anak cuma lari-lari karena fitrahnya begitu, nyenggol gelas, klonteng, pecah. Gimana respon kita, Bu? Duh, anakku sayang, enggak apa-apa Soleh ya. Ini biasa kok. Bunda enggak apa-apa. Gitu responnya? Enggak kira ya, Bang ya. Klonteng, gitu kan masih. Terus no, gitu kan. Ini kan anak-anak jadi bingung. Ini terus apa enggak ini jajan gitu kan? Maka ayah dan bunda yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pastikan kita beres dengan diri kita.